Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good morning my students, all my students of 9 class of junior high school, especially from C class. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku yang sangat saya banggakan, khususnya yang sekarang duduk di kelas 9C. How are you today? Are you feeling well? Are you doing fine? Hopefully we are always in the healthy condition. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga keselamatan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Well my students, today we have English time to continue our English material at the previous time or at the last time. Hari ini kita mempunyai kesempatan untuk belajar bersama dalam rangka melanjutkan materi bahasa Inggris yang telah kita pelajari bersama saat di sekolah. Again, this video hopefully it can help you to study and to understand about English language, and this video can be benefit for our future. Harapannya semoga video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat ya, dalam mendalami atau mempelajari bahasa Inggris, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Okay, well, let's get started. I open the file first. Okay, our English book. There is the wise word. Ada kata bijak di sini atau motto yang ditampilkan di dalam cover buku kita bahasa Inggris, yaitu apa di sini? Think globally, act locally. Ya, saya ulangi lagi. Think globally, act locally. Berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Ya, act itu artinya bertindak. Tapi kalau kata bendanya yaitu action atau tindakan. Baik. Berpikir secara global, bertindak secara lokal. Apa maksudnya kira-kira ya? Jadi kita itu diharuskan, kita dianjurkan untuk dapat berpikir secara global. Kita mempunyai daya pikir yang mampu bersaing di era globalisasi. Kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai daya pikir ilmu pengetahuan yang luas. Saingan kita tidak hanya orang-orang yang ada di dalam negeri, akan tetapi kita mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Tapi jangan sampai lupa, yang paling penting adalah kita harus act locally, yaitu kita mempunyai bertindak, kita berakhlak, kita mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal kita, yang penuh dengan kesantunan. Ya, kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh. Ya, setiap tindak tanduk kita selalu mencerminkan sebagai orang Indonesia yang mempunyai akhlak, sikap yang baik. Ya. Kenapa? Karena buah daripada ilmu yang tinggi adalah akhlak yang terpuji. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu yang tinggi, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Okay, here we go. We go on to the next material on the page. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pada chapter 5. Oke, chapter 5 atau bab yang kelima. Ya, di bab kelima ini ada one topic sentence, ada satu kalimat topik di atas, yaitu apa? Everybody is always in the middle of something. Setiap orang selalu in the middle of something, di tengah-tengah sesuatu. Maksudnya apa? Yaitu kita, setiap orang pasti mempunyai kesibukan masing-masing, ya kan?
Setiap orang selalu mempunyai urusannya masing-masing, ya, kesibukannya masing-masing. Itu istilah bahasa Inggrisnya bisa diartikan in the middle of something, seperti itu. Everybody in the middle of something. Setiap orang selalu mempunyai kesibukan masing-masing. Oke. And what will we learn in this chapter? Apa yang akan kita pelajari di dalam bab 1 ini, yaitu to communicate activities in progress at the time of speaking, at one point of the time in the past, and at one point of the time in the future, in order to share the information with others and to give an explanation. Jadi tujuan kita belajar bab ini adalah untuk mengkomunikasikan beberapa aktivitas in progress, ya. In progress artinya yang sedang berlangsung. Jadi kata in progress itu artinya sedang berlangsung, sedang dilakukan. Maka dalam tenses bahasa Inggris kita kenal ada present progressive, itu diambil dari kata progress yang sedang berlangsung, atau past progressive, atau ada juga future progressive. Jadi istilah progressive itu sama dengan continuous dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Maksudnya bagaimana? Sedang berlangsung. Setiap aktivitas yang sedang berlangsung, baik di saat ini, waktu yang telah lampau, atau yang akan datang, itu istilahnya progresif. Maka di sini kita artikan to communicate, untuk mengkomunikasikan beberapa aktivitas yang sedang berlangsung at the time of speaking, pada saat berbicara, ya, atau saat ini, ya, atau at one point of time in the past, yaitu pada satu titik di mana saat itu telah lampau. Artinya waktunya lampau, tapi menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Atau dalam tensesnya kita kenal dengan past continuous atau past progressive, ya. Kemudian and at one point of time in the future, dan pada satu titik di mana waktu itu yang akan datang. Ada kejadian yang akan datang, akan tetapi sedang berlangsung, ya. Sedang berlangsung in the future, di masa yang akan datang. Oke. In order, untuk, ya, in order ini artinya untuk, ya. Sering saya jelaskan bahwasanya kalau in order to itu artinya untuk, tapi kalau in saja itu di dalam, order saja artinya banyak, bisa memesan, bisa menyuruh, juga bisa berarti urutan, itu order, ya. To artinya ke, ya. Maka kita tidak bisa memisah kata in, order sama to dalam menerjemah. Maka kita gabung, in order to artinya untuk. Untuk apa? To share the information with others and to give an explanation. Untuk membagi informasi dengan orang lain dan untuk memberikan sebuah penjelasan, ya. Okay, well, we step to the next page, yaitu di sini kita belajar observing and asking questions. Kita belajar mengamati kejadian atau keadaan yang ada di sekeliling kita, sehingga nanti mungkin dengan pengamatan itu kita mempunyai sebuah pertanyaan, ya. Maka observing and asking questions. Setelah mengamati akan muncul suatu rasa penasaran, kemudian kita ask questions, kita tanya sebuah pertanyaan, entah kepada kawan, entah kepada guru, kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Baik, kita baca instruksi yang diomongkan sama orang ini, ya. Oke. We will work with 8 conversations about activities that are in progress at the moment of speaking. Kita akan bekerja atau mempraktekkan dengan 8 percakapan. Jadi nanti akan ada 8 percakapan berupa picture, gambar, ya, tentang apa? Activities, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung at the moment of speaking, di saat aktivitas itu diucapkan, ya. Jadi ada speaking, yaitu ucapan, ada seseorang, ada ucapan, baik itu orang itu ngomong dengan dirinya sendiri atau membicarakan orang lain, di mana ucapan itu sama dengan kejadian yang sedang berlangsung, ya. Ada kejadian yang sedang berlangsung, di saat yang sama
ada orang yang mengucapkan, contoh seperti ini, contoh mudah seperti ini. Ya, sekarang saya Hafid sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, di saat saya sedang belajar bahasa Inggris, saya mengucapkan, memberikan informasi kepada kalian bahwa saya Hafid sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, di saat yang sama mungkin juga ada Ustadz Fahmi yang memberikan informasi kepada Ustadz Nizar umpama. Ustadz Nizar, Ustadz Hafiz sedang mengajar bahasa Inggris. Lah, ucapannya diucapkan oleh Ustadz Fahmi atau ucapannya diucapkan oleh saya itu bersamaan dengan saya sekarang mengajar bahasa Inggris. Itulah yang dinamakan activities in progress at the moment of speaking, yaitu antara kegiatan aktivitas itu ya bersamaan dengan ucapan atau speaking yang diomongkan oleh pembicara. Bisa difahami ya? Oke. Kemudian we have learned the form before. Kita telah mempelajari rumusnya sebelumnya, yaitu di rumus apa? Present progressive, ya. Present progressive atau present continuous. Insya Allah kita sudah tahu semua rumusnya. Apa itu rumusnya? Yang paling penting di dalam rumus itu kita harus tahu bahwasanya ada ciri-ciri daripada rumus present progressive, yaitu ingat apa itu rumusnya? Yaitu adanya to be dan verb ing. Ya, to be dan apa? Verb ing. Itu yang harus kita ketahui. Okay, here we will play the rules of the speakers in the pictures to refresh our memory about it. Di sini kita akan memainkan beberapa peran dari aktor-aktor di dalam gambar. To refresh, untuk menyegarkan, untuk mengembalikan our memory, ingatan-ingatan kita tentangnya. Ya, jadi kita nanti akan memainkan sebuah peran yang ada di aktor di dalam gambar untuk mengembalikan endapan-endapan memori kita, ya, supaya tidak lupa seperti itu. Oke, kemudian here are what we will do. Berikut adalah apa yang kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja secara kelompok first. We will read each conversation carefully. Kita akan membaca setiap percakapan dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will learn to say the words and the sentences correctly and meaningfully. Kita akan belajar untuk mengatakan kata-kata tersebut dan kalimat-kalimat tersebut dengan benar dan dengan penuh makna. Kita harus benar-benar bisa menjiwai dan bisa mengucapkannya dengan benar dan tepat, seperti itu. Finally, pada akhirnya, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran, ya, dari aktor-aktor di dalam percakapan yang akan kita pelajari. Baik, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan sebuah kamus. Boleh lihat kamus, tanya ataupun bertanya kepada kawan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, jika kita mempunyai beberapa masalah, we will go to our teachers for help. Kita bisa datang ke guru kita untuk meminta bantuan. Baik, kita lanjut pada halaman berikut ini, yaitu observing and asking questions, mengamati dan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, we have some pictures here and ada beberapa aktor di sini. Hey, that's Dayu. Dayu, hey itu Dayu. Dayu. Ya, mana Dayu? Ya itu ini ya, orang yang mempunyai plates atau kepang di sini ya. Kemudian I don't think she hears you. She has her earphones on her ears. Maybe she is turning on the music loudly. Aku tidak yakin dia mendengar kamu. Dia menggunakan handsetnya, ya. Dia menggunakan handset di telinganya. Mungkin dia memainkan musiknya dengan keras. Seperti itu. Oke. Jadi kata yang perlu digarisbawahi yang berhubungan dengan materi ini yaitu ini, she is turning, ya, tulisan yang bertuliskan tebal, she is turning, yaitu dia sedang memainkan atau menghidupkan musiknya dengan keras. She is turning, dia sedang memainkan, ya. Jadi ucapan dia sedang memainkan itu bersamaan dengan si Dayu ini yang sedang juga memainkan musik dengan keras. Nah, seperti itu.
Jadi rumusan di sini ketika mengungkapkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung, kita menggunakan rumus present progressive, yaitu di sini ada to be kuncinya dan verb yang ada tambahan ing di belakang. Ya, baik. Selanjutnya we step to the next picture. Udin, let's go out. Everybody is staying outside. Ya. Udin jawab, be quiet please. I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Tolong tenanglah, ya. Saya mencoba untuk konsentrasi karena saya sedang belajar sejarah untuk tes besok. Ya. Be quiet itu artinya tenanglah, ya. Jangan berisik, ya. Tenanglah, tolong tenanglah. Aku mencoba untuk berkonsentrasi ini. I'm studying lah, ada kata I am studying, menunjukkan apa? Udin ini sedang belajar saat ini dia itu. Ya, Udin dia sedang belajar. Ya, aktivitas yang dilakukan Udin di saat Udin berbicara I am studying, berarti itu dia sedang belajar. Ya, sama dengan everybody is staying outside, berarti saat kalimat ini diucapkan itu bersamaan dengan ada banyak orang-orang yang sedang berada di luar, seperti itu. Itu yang dinamakan present progressive. Ya. Oke, we step to the next page, yaitu observing and asking questions. Masih dengan metode yang sama, yaitu kita observing and asking questions, ya, mengamati dan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Let's go to your mom and ask her how to make stuffed tofu. Mari pergi ke ibumu dan tanya kepadanya bagaimana cara membuat stuffed tofu ini, artinya tahu. Tofu itu tahu, ya. Tofu itu tahu, stuffed itu yang diisi, berarti tahu isi, gitu ya. Today she is in Posyandu till late afternoon. She is doing vaccinations for the babies and small kids in my neighborhood. Hari ini dia sedang ada di Posyandu sampai sore. Ya, dia sedang melakukan vaksinasi untuk bayi-bayi dan anak-anak kecil, ya, yang ada di lingkungan saya. Gitu. Ya. Kata yang bertuliskan tebal ini menunjukkan rumus present progressive yang maknanya suatu aktivitas yang sedang berlangsung, ya. Karena kalimat ini diucapkan di saat yang sama, yaitu kalau dalam konteks ini adalah she, yaitu ibu, ya. Ibunya itu sedang ada di Posyandu dan dia sedang melakukan vaksinasi, maka inilah yang dinamakan present progressive atau at the moment of speaking, gitu ya. Gitu. Lanjut pada gambar di bawah ini, yaitu where is Edo? He usually comes earlier than me. Di mana Edo? Dia biasanya datang lebih dulu daripadaku. Kemudian dijawab, he cannot come to the study group meeting today. He is helping his father fixing the fence of his house. Dia tidak bisa datang ke kelas belajar atau ke belajar kelompok kita hari ini. Ya, dia sedang membantu ayahnya memperbaiki pagar rumahnya. Dia sedang membantu. Inilah yang dinamakan present progressive, ya, sedang berlangsung saat itu juga. Okay, well, we step to the next page. In this page we are still using the same method. Kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu dengan observing and asking questions. And now we step to the fifth picture. Kita lanjut pada gambar yang kelima, yaitu ini ibunya sedang ngomong, Lina, Benny calling. Lina, Benny sedang menelpon. Ya, Benny sedang menelpon. Kemudian Lina menjawab, I can't come to the phone now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. My hand is full of dough. Please tell him I will call him back soon. Aku tidak bisa mengangkat teleponnya sekarang, Bu. Aku sedang membuat atau mencampur tepung dan eggs, yaitu telur, untuk membuat pastry, yaitu kue. Ya, pastry itu kue, pastry. Tanganku penuh dengan adonan, ya. Tolong kabari dia bahwa aku akan memanggilnya, aku akan menghubunginya dia kembali. Ya. Aku akan segera menghubungi dia kembali. Oke.
We go on to the next picture. Benny, you look very serious. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class, to criticize her. I'm writing about you. I'm trying to say about your bad habits. You can read it for your reflections. Benny, you look so very serious. Benny, kamu kelihatan sangat serius. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class, to criticize her. Aku sedang mengerjakan tugas untuk mendeskripsikan seorang perempuan di dalam kelas ini untuk mengkritisinya, ya, untuk memberikan komentar kepada dia. I'm writing about you, dan aku sedang menulis tentangmu. Aku menulis tentang kepribadian kamu. I'm trying to say, aku mencoba untuk mengatakan about your bad habits, tentang kebiasaan burukmu. Ya, you can read it, kamu nanti bisa membacanya for your reflections, untuk evaluasi kamu, ya. Kemudian gambar nomor 7 on the next page, di dalam halaman selanjutnya. Are you mopping the floor again? You have just finished mopping it, haven't you? Apakah kamu sedang mengepel lantai lagi? Kamu sudah mengepelnya, bukan? Nah, itu ya. Are you mopping the floor again? Apakah kamu sedang mengepel lantai lagi? Padahal kamu sudah mengepelnya, bukan? Ya. Kata haven't you di sini adalah sebuah question tag, yang artinya kan, bukan. Apa itu question tag? Yaitu suatu pertanyaan singkat yang bertujuan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan, ya. Yaitu question tag di sini. We have just finished moving. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya on the 7th picture, yaitu are you mopping the floor again? You've just finished mopping it, haven't you? Apakah kamu sedang mengepel lantai lagi? Padahal kamu tadi sudah mengepelnya, bukan? Nah, haven't you di sini adalah. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya. Oke, on the 7th picture, yaitu kita baca di sini, are you mopping the floor again? Apakah kamu sedang mengepel lantainya lagi? You have just finished mopping it. Padahal kamu sudah mengepelnya tadi. Haven't you, kan? Bukan. Nah, haven't you di sini artinya kan atau bukan. Ya, ini namanya question tag, yaitu sebuah pertanyaan singkat untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan, gitu ya. Artinya kamu sudah selesai mengepelnya, kan? Nah, itu namanya question tag. Haven't you di sini artinya namanya question tag. Baik, kita lanjut pada halaman berikutnya, ya. On the 7th picture, di dalam gambar yang nomor 7, di sini ada dua orang yang sedang communicate, ya, komunikasi atau conversation. Kita baca di sini, are you mopping the floor again? Ya, diingat di sini ada kata are berupa to be, dan mopping yaitu verb yang ada tambahan ing. Asalnya yaitu mop. Ya, tambah ing menjadi mopping. Menunjukkan apa? Tenses present progressive, yang artinya apa? Sedang berlangsung. Kita artikan bersama-sama. Are you mopping the floor again? Apakah kamu sedang mengepel lantainya lagi? You have just finished mopping it, haven't you? Kamu sudah selesai, kamu baru saja sudah mengepelnya. Haven't you di sini artinya bukan, gitu ya. Kamu baru saja sudah mengepelnya, kan? Nah, haven't you di sini artinya kan atau bukan. Dalam bahasa Inggris istilahnya yaitu question tag, yaitu sebuah pertanyaan singkat untuk menanyakan suatu informasi atau meminta persetujuan, ya, pada lawan bicara, seperti itu. Namanya question tag, gitu ya. Kemudian, well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk all over the floor. Baik, aku tadi menumpahkan wadah dan jatuh. Ya, kemudian, well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk all over the floor. Baik, we step to the next page. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu pada gambar nomor 7. Ya, ada dua orang yang sedang bercommunicate atau conversation. Kita baca from the first dialogue. Kita baca dari dialog yang pertama.
Are you mopping the floor again? Baik, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. On the seventh picture, pada gambar nomor 7. Are you mopping the floor again? Apakah kamu sedang mengepel lantainya lagi? Ya, ingat ada are yaitu sebagai to be di sini dan juga verb yang ada tambahan ing. Ini menunjukkan makna sedang berlangsung. Dalam bahasa Inggris istilahnya seperti tadi yaitu present progressive. Ya, are you mopping the floor again? You have just finished mopping it, haven't you? Kamu baru saja telah mengepelnya kan? Nah, kamu baru saja telah mengepelnya kan? Kata artikan dalam bahasa Inggris itu haven't you? Ya, kita sesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Begitu ya, itu namanya question tag. Apa itu question tag? Yaitu pertanyaan singkat ya untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan ya, kepada lawan bicara. Ya, kamu baru saja telah mengepelnya kan? Nah, seperti itu. Well, I tripped over the stool and fell and slipped my milk all over the floor. Waduh, baik, aku tadi tersandung bangku dan kemudian jatuh dan menumpahkan susuku di keseluruhan lantai. Ya, maka aku mengepel lagi gitu ya. Tanya dia, dijawab sama lawan bicaranya. Kemudian gambar nomor 8. We are the others. Where are the others? They are not having lunch now. Oke, di mana yang lain? Mereka tidak makan siang sekarang. No, they are all in the library. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Let's go and join them. Baik, kita lanjut pada halaman berikutnya. Sini ada on the seventh picture, di dalam gambar yang nomor 7 ada dua orang yang sedang communicate atau conversation. Are you mopping the floor again? Apakah kamu mengepel lantainya lagi? Ya, ada kata are dan juga mopping di sini. Ada to be dan juga verb ing, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau dalam bahasa Inggris present progressive. Ya, apakah kamu sedang mengepel lantainya lagi? You have just finished mopping it, haven't you? Kamu baru saja sudah mengepelnya kan? Ya. Makna kan di sini ditulis haven't you. Ini namanya question tag, yaitu sebuah pertanyaan singkat untuk meminta informasi atau meminta persetujuan ya, dari lawan bicara. Well, I tripped over the stool and fell and slipped my milk all over the floor. Ya, saya tersandung bangku tadi dan aku jatuh dan kemudian menumpahkan susuku di keseluruhan lantai. Oke, baik, kita lanjut pada gambar berikutnya. Where are the others? They are not having lunch now. Gimana yang lain? Mereka tidak makan siang sekarang. Ya, kemudian dijawab, no, they are all in the library. They are looking for some text about animal and plants in this encyclopedia. Let's go and join them. Tidak, mereka semua berada di perpustakaan sekarang. Mereka sedang mencari, ada to be, ada verb ing. Artikan sedang mencari beberapa teks artikel tentang binatang, hewan-hewan and plants, yaitu tumbuhan-tumbuhan di encyclopedia. Ya, let's go and join them. Ayo kita ikut dan ayo kita pergi dan ikut mereka. Oke. So from 8 pictures we can conclude that in each picture contains one or two sentence in the present progressive. Jadi dari ke-8 gambar tersebut kita dapat simpulkan setiap gambar mempunyai satu bahkan dua contoh di dalam rumus present progressive yang bermakna sedang berlangsung. Apa cirinya? Ingat, to be dan verb ing ya. Apapun itu kalimatnya, baik kalimat positif, negatif atau interrogatif, pasti di situ pasti di situ mempunyai to be dan verb yang ditambah dengan ing ya. We step to the next page ya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Here there is the instructions from this one. Dari orang ini memberikan instruksi kepada kita semua.
We will be drilled by our teacher to say the verbs in 4 different forms. Kita akan di-drill oleh guru kita untuk mengatakan beberapa kata kerja di dalam 4 bentuk kata yang berbeda. Ya, we will start with the verbs we have used in the conversation. Kita akan mulai dengan beberapa kata kerja yang telah kita gunakan di dalam percakapan. Here are what we will do. Berikut adalah apa yang kita lakukan. Ada instruksi dari orang ini. First, we will do a written task in our group. Kita akan melakukan tugas yang tertulis di dalam grup kita. We will copy the table with the verbs in the 4 forms to our notebooks. Kita akan mengcopy atau menyalin tabel dengan beberapa kata kerja ke dalam 4 bentuk, ya, di dalam buku catatan kita. We will handwrite the work. Kita akan menulis, ya, tugas-tugas itu tersebut while writing, ya. Sambil menulis, we will say the word. We will say the words. Kita akan mengucapkan kata-katanya. Second, yang kedua, we will be drilled by our teacher to say the verbs in the 4 forms orally. Kita akan didrill oleh guru kita untuk mengatakan beberapa kata kerja di dalam 4 bentuk orally, secara lisan. We must not see the table. Kita dilarang melihat tabel. Our teacher will say the to form. Guru kita akan mengatakan bentuk to, gitu ya. To apa gitu ya. And we will say the other 3 forms. Dan kita akan mengatakan atau menjawab dengan 3 bentuk yang lain. Ya, we will do it very fast. Dan kita akan melakukannya dengan cepat, spontanitas. Okay. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata-katanya dan menggunakan tanda baca dengan benar. We will also say each word loudly, clearly and correctly. Kita juga akan mengatakan setiap katanya dengan keras, dengan jelas dan dengan benar. If we have any problems, jika kita mempunyai beberapa pertanyaan, we will go to our teacher for help. Kita akan pergi ke guru kita untuk meminta sebuah bantuan. Okay. We go to the next page, still at the same method, yaitu observing and asking questions. Kita lanjut pada halaman berikutnya dengan metode yang sama, mengamati dan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun, di dalam halaman ini ada tabel yang memuat beberapa kata kerja, yaitu 4 different forms of the verb. 4 bentuk kata kerja yang berbeda-beda. Bentuk yang pertama yaitu diawali dengan to. Bentuk yang kedua yaitu present atau bentuk pertama dari kata kerja tersebut. Kemudian past yaitu bentuk kedua atau verb to dalam kata kerja, yaitu for an action in progress, yaitu ciri kata kerja yang sedang berlangsung, ya, untuk sebuah aktivitas, aksi, tindakan in progress yang sedang berlangsung. Cirinya apa? Jangan khawatir, ada cara yang paling mudah, yaitu verb yang ditambahi dengan ing, interrogative. Verb ing. Jadi semua kata kerja di dalam kolom tabel yang deretan ini itu semuanya tinggal kita tambahi dengan ing. Kemudian yang pas ini sama dengan verb yang nomor 2, bentuk kedua daripada kata kerja, ya. Ada namanya bentuk yang regular, ada yang irregular, ya, bentuk yang umum dan tidak umum, ya. Umumnya dengan cara kita hanya menambah ed di belakang. Nah, yang tidak umum, yang irregular itu bisa berubah, tidak tertentu, gitu ya, tidak umum, tidak sesuai, tidak tertentu, ya, perubahannya seperti itu, ya. Nomor 1 di sini sudah ada isinya. Nomor 1 to be, ya. Bentuk presentnya yaitu ada 3, am, is dan juga are. Bentuk pasnya yaitu was sama were. For an action in progress yaitu being, ya, to be ditambah ing menjadi being. Nomor 2 to think, artinya memikirkan. Bentuk pertama yaitu think, ya, think. Bentuk pertama. Bentuk keduanya yaitu berubah menjadi thought. Ya, inilah yang saya singgung tadi yang merupakan irregular verb atau kata kerja yang tidak umum perubahannya. Ini artinya think, kemudian berubah menjadi kata kerja thought, gitu ya.
Kemudian kata kerja yang ada tambahan ing menjadi thinking. Kita ambil dari kata kerja yang pertama dan kita tambahi di akhir hurufnya dengan di akhir katanya dengan ing, seperti itu. Nomor 3, to hear. Bentuk pertamanya yaitu hear, sama bentuk keduanya heard. Oke. Ada tambahan d di belakang. Ini juga termasuk irregular verb, kata kerja yang tak beraturan. Oke. Dan action in progress, yaitu kata kerja yang menunjukkan makna sedang, tinggal dengan mudah kita hanya menambahkan in di belakang, yaitu hearing, gitu ya. Nomor 4, 5, 6 dan seterusnya sampai kata kerja yang terakhir nomor 27. Saya minta for all my students to do this or to complete this blanks ya in the table. Ya, saya minta semuanya untuk mengerjakan atau mengisi tabel-tabel yang kosong di dalam halaman berikut ini. Ya. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. If you have any problems in my explanation, you can ask me for help. Jika kalian mempunyai persoalan, pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada saya, atau mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada saya secara langsung. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa PR-nya yaitu mengerjakan dengan melengkapi tabel-tabel yang kosong pada halaman 84 ya, dengan cara-cara yang telah saya jelaskan tadi, yaitu perubahan present, past, kemudian dirubah dengan for an action in progress dengan tambahan ing, seperti itu. Ya, okay, thanks very much for the time. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.